belajar di tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif. Dan yang kedua, siswa mampu menulis pentingnya tentang teks eksplanasi yang terdapat pada teks tokoh dan penemuan. Yang ketiga, siswa mampu memahami hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Judul temanya persatuan dalam perbedaan, yaitu pada tema pertama rukun dalam perbedaan di pembelajaran ketiga. Nah, masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih terjadinya awal-mulanya terjadinya proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, jadi Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi untuk mencapai kemerdekaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam melawan penjajah. Nah, lagi pula Indonesia ini sudah sekian lama dijajah oleh negara luar, misalkan negara Portugis, negara Belanda, dan yang terakhir itu adalah Jepang. Nah, yang paling lama menjajah itu adalah negara Belanda. Jadi untuk mencapai kemerdekaan ini banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan. Nah, salah satunya tokoh pahlawan kita yang sering disebut sebagai pahlawan proklamasi itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berdua ini disebut sebagai pahlawan proklamator karena mereka lah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu harus rukun sesama masyarakat. Sekarang kalian silakan buka bukunya. Ya, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kalian buka pada halaman ke-22 dan 23. Di situ ada nama-nama pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus menghargai jasa pahlawan. Baiklah anak-anak, coba kalian cari foto-foto tokoh-tokoh pada saat zaman kemerdekaan dulu. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba kalian cari foto atau lukisan dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian tahu? Ya, ini fotonya. Baiklah anak-anak. Nah, ini dia contoh dari pahlawan-pahlawan nasional kita. Salah satunya ada Ibu Kartini, Dewi Sartika, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta,
untuk lebih lengkapnya, ini dia foto-fotonya. Kita juga harus menghargai jasa-jasa pahlawan, karena berkat mereka kita bisa hidup seperti sekarang ini. Coba kalau seandainya kita sampai sekarang belum merdeka, betapa menderitanya kita kalau belum merdeka. Mungkin kita sekarang tidak akan bisa sekolah seperti biasa, tidak memakai seragam, tidak mempunyai ruang kelas yang layak. Karena pada zaman dulu, pada saat kita dijajah oleh Belanda, anak-anak yang sekolah itu mereka sekolah seadanya. Baiklah anak-anak, coba kalian simak video berikut ini agar kalian bisa lebih paham dan lebih jelas untuk mempelajari tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, ini dia videonya. Apakah ada yang tahu bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak pelajaran bersama ya. Kalian siap? Berikut ini ada 4 peristiwa penting yang terjadi sebelum peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pertemuan di Dalat dan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang tersebut. Salah satunya yaitu Sultan Syahrir. Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore hari, Sultan Syahrir sudah menunggu kedatangan Muhammad Hatta sepulang dari Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, negara Indonesia yang lahir dengan cara demikian akan dicap sebagai negara bentukan Jepang oleh sekutu. Maka dari itu, Sultan Syahrir menyarankan agar Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, utusan Wulan Muda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka menuntut Bung Karno dan Bung Hatta untuk
menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta dibujuk untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, namun mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan apabila mereka dibawa ke Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta dikawal oleh Laksamana Maeda untuk melakukan pertemuan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Dunia kemerdekaan itu ialah hak negara bangsa. Satu hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebelum MPR terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam sidangnya yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dibentuknya 12 kementerian dan 8 provinsi. Pembentukan Kabinet Presidensial yang pertama dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, yang terdiri dari 16 menteri. Roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berputar. Setelah kalian simak video yang tadi, sekarang kalian buatlah pertanyaan dan buatlah rangkuman dari video tersebut. Nah, jadi dari video yang sudah Ibu berikan tadi, kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, yaitu 5 kata tanya. Apa, kapan, gimana, bagaimana, dan mengapa. Nah, dari 5 kata tanya ini kalian buat kalimat tanya. Bisa dipahami? Yang pertama, dari kelima kata tanya ini kalian buat jadi kalimat tanya yang berkaitan dengan video pembelajaran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalkan, apa peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Contoh ya. Terus di mana terjadinya proklamasi? Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, sekarang mengapa? Contohnya, mengapa dapat terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana? Contohnya, bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu contoh yang diberikan. Sekarang kalian coba cari sendiri kalimat tanya ya tentang peristiwa proklamasi Indonesia. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, silakan kalian buka buku tema 2 kalian pada halaman 29. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, yang atas dan yang di bawah. Oke, pertanyaannya yang pertama, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Dan pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Oke, silakan kalian kerjakan kedua pertanyaan ini. Tunggu sekitar 15 menit ya. Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang
Nah, Ibu rasa sudah cukup pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, baiklah Ibu rangkum pelajaran kita hari ini, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat kita harus hidup saling rukun, harus memegang persatuan dan kesatuan demi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Dan juga kita juga harus menanamkan sifat nasionalisme, patriotisme agar kita bisa menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan yang kita rasakan selama ini. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa dapat menyimpulkan yaitu bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus memegang teguh persatuan dan kesatuan. Kita juga harus hidup rukun. Selain hidup rukun, kita juga harus menghormati dan menghargai serta melanjutkan perjuangan pahlawan yang sudah mendahului kita. Dan kita juga sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadikan bangsa Indonesia ini agar menjadi negara yang maju. Oke, anak-anak, mungkin itu saja rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri. Apabila ada salah-salah kata, kita koreksi bersama-sama. Pada Allah mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi